Perkembangan wabah pandemi virus COVID-19 yang semakin memprihatinkan dunia mau tak mau mengusik persiapan pernikahan Jedar yang tinggal menghitung hari. Pasalnya banyak tamu undangan seperti kerabat hingga teman Jedar berada di kawasan luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, hingga Eropa, yang notabene sudah mulai memberlakukan ultimatum lockdown sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Tak pelak, jelang menghitung hari menuju hari H, Jessica pun harus menelan sedih karena banyak tamu undangannya yang batal hadir. Paling yang kita masih persiapin tuh yang di Bali, karena kan kemarin tuh ada beberapa temen yang berhalangan gitu. Aku sih paham banget, mungkin situasinya sekarang juga lagi tidak memungkinkan. Banyak banget kan kayak Amerika sekarang kayak udah close down gitu kan, terus kayak kalau ada beberapa tempat yang kalau misalnya kamu keluar negeri, kamu harus direhabilitasi. Kamu mau sakit atau enggak, kamu harus rehabilitasi sepulang dari luar negeri selama 2 minggu gitu. Itu kan jadi pertimbangan juga buat tamu-tamu kita gitu. Apalagi kalau misalnya mereka dari Australia, dari Eropa, dari Amerika gitu. Itu jadi pertimbangan sendiri buat mereka gitu. Oh, kalau aku datang ke weddingnya Jedar Richard, nanti pulang aku harus stay 2 minggu nggak kerja gitu, itu kan pasti jadi pertimbangan juga gitu. Aku juga mengerti banget, buat aku sih rasa sedih itu pasti ada. Jadi hari ini kita bareng-bareng di bridal showernya Jedar, karena Jedar kan bentar lagi sudah mau meresmikan hubungannya sama Riko. Kita dari tadi seru-seruan, main games, tawa-tawa, cerita tentang Jedar tuh gimana, masa lalunya, apa semua, ya ketawa, air mata, semua campur jadi satu lah. Seru. Terharu, aku nggak nyangka teman-teman aku sayang banget sama aku, terutama Nia. Dia jadi maid of honor aku, terus dia yang lakuin semuanya. Aku mau ada kolam yang isinya ada sprinkle-sprinklenya. Dia beneran bikinin itu buat aku, terus dia bener-bener nyari. Aku tahu banget sih dia luar biasa banget. Indian ngasih aku hadiah kalung sama anting, yang which is itu bikin aku terharu gitu. Aku nggak nyangka mereka sampai ngasih hadiah segala. Apa yang dialami itu tuh sangat susah sebenarnya, walaupun dia casingnya ketawa-ketawa gitu aja, cuman pada saat dia ngejalanin dari dulu sampai proses mau punya L sampai sekarang itu dia ups and down-nya banyak banget. Tapi dia nggak pernah kasih lihat sama orang, walaupun kalau misalkan apalagi sekarang juga papanya lagi sakit. Jadi kayaknya, tapi dia tetap aja ketawa-ketawa doang kan gitu. Padahal dan dia nggak pernah kayak kasih lihat dia susah atau dia lagi sedih. Pokoknya dia mau menjelang hari bahagianya. Dari aku pribadi pengen banget bikin dia seneng gitu. Dan itu alhamdulillah Jessica itu sangat beruntung karena dia memiliki teman-teman yang semua sayang sama dia. Belum kering kisah sedih penyanyi Bunga Citra Lestari ditinggal Ashraf Sinclair sang suami. Kini lagi-lagi selebriti tanah air diguncang duka yang nyaris serupa. Kini giliran artis Intan Rizky Jainab alias Intan RJ yang pada hari Sabtu kemarin kehilangan Wahyu Indra Utama sang suami. Sempat mengalami perawatan panjang di rumah sakit akibat penyakit infeksi paru-paru, tak pernah disangka oleh Intan dan sejumlah sahabatnya jika almarhum Indra mengembuskan nafas terakhir dan sempat mengalami koma. Tak pelak ketika jenazah Indra dimakamkan di TPU Jakarta Barat, tangis Intan pun pecah tak terbendung. Beliau ada satu infeksi yang memang menekan kesadaran syaraf otaknya dan infeksi di paru-paru sampai pada akhirnya suamiku Wahyu Indra Utama menghembuskan nafas terakhir di jam 11:15 di Rumah Sakit MMC Jakarta. Saya nggak nyangka aja, jujur aja, pada saat saya ketemu kurang lebih 3 minggu yang lalu, masih sehat, masih ya artinya di rumah sakit tapi masih ngobrol, masih bercanda dan sebagainya. Cuma keluhannya adalah tangannya kayak semacam ada yang patah gitu ya. Itu dia keluhannya dan saya bilang
ya kalau udah agak sembuh nanti bisa dibawa ke alternatif dan sebagainya. Oh, boleh juga tuh Mas gini segala macam. Saya nggak nyangka tiba-tiba dapat berita bawa ke rumah sakit dari yang di Kelapa Gading dibawa ke rumah sakit di daerah Kuningan, dan yang di Kuningan malah koma. Duka kesedihan Intan kian pecah ketika melihat kedua anaknya yang masih kecil berusia 7 dan 6 tahun. Ia seakan membayangkan masa-masa penuh perjuangan sebagai orang tua tunggal bagi kedua buah hatinya itu pasca ditinggal suami tercinta. Sebuah kesedihan yang membuat Intan termenung dalam doa-doa yang lama dipanjatkan Intan di hadapan makam sang suami sambil tak henti menangis. Doakan suami saya tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan juga semoga saya tetap dan harus bisa kuat, bisa tegar untuk membesarkan dua anak kami, Almira dan Abdullah, di mana mereka masih usia 7 dan 5 tahun. Kami berdua sebagai sahabat Teh Intan ya ikut turut berduka. Kita juga mengantar jenazah dari suami tercinta ke rumah duka. Ya kita sering bertemu, event bersama, terus juga ya bercanda bareng. Ya umur nggak ada yang tahu ya. Semoga almarhum diterima di sisinya, dan tentunya sorga pijakannya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Turut berduka cita atas berpulangnya suami dari artis Intan Rizky. Sementara itu, kisah unik tentang kekuatan cinta justru menjadikan seorang pengendara transportasi online, Abdul Aziz, menjadi viral. Karena Abdul Aziz sukses menikahi penumpangnya yang cantik, lengkap dengan lika-liku cerita cinta yang tak biasa. Bagaimana cinta bisa bersemi di antara sopir dan penumpangnya? Lalu mengapa pula Amar Zoni mengerjai Iris Bella dengan gambar tato di tangan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.